Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini, NIM 701200124, kelas 4B Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal Sejarah Awal Islam di Singapura dan Islam di Thailand Selatan. Pertama, sejarah awal Islam di Singapura pada tahun 1200 sampai 1511 Masehi. Pada masa lalu, Singapura dikenal sebagai Temasek dan terkadang disebut juga Temasek. Sumber historiografi tradisional seperti dalam sejarah Melayu atau Malay Annals dan Tuhfah Al-Nafis dilafalkan jadi Temasek, sedangkan dalam Pararaton dan Negara Kertagama dilafalkan Tumasik. Dalam Southeast Asia, A Historical Encyclopedia from Angkor Wat to East Timor dari sumber lain seperti Ensiklopedia Britannica disebut Tamasek atau kadang dalam tanda kurung Tumasik. Asal-usul Singapura merupakan nama modern yang digunakan sekarang untuk menyebut negara yang terletak di Selat Melaka. Penyebutan Singapura sering dihubungkan dengan kekuasaan Thomas Stamford Raffles yang menggagas proyek Singapura pada tahun 1818 karena kekecewaannya terhadap Belanda yang merebut kembali tanah Jawa dari Inggris. Kemudian Raffles menandatangani perjanjian dengan Temagong Sri Maharaja untuk menguasai Pulau Singapura pada 19 Januari 1819. Maka tahun 1819 dipandang sebagai awal penggunaan nama Singapura untuk menyebut daerah tersebut. Akan tetapi, asal-usul kemunculan istilah Singapura untuk pertama kalinya belum dapat dipastikan. Nama lain Temasek disebut pula dalam beberapa sumber dari abad ke-14 Masehi. Daerah yang terletak di ujung semenanjung Malaya ini disebut juga Pulau Ujung, Salahit, Selat, dan juga Temasek. Tumasik dalam arti kata Jawa serta Tamasik dalam arti kata Cina. Ia juga disebut Lion City atau kota singa. Sumber lain menyebutkan bahwa daerah ini merupakan menjadi tempat persinggahan para pedagang Majapahit pada abad ke-14, sehingga dinamakan Singapura yang berarti kota atau pura singgah atau singgah. Menurut asal katanya, Singapura berasal dari bahasa Sanskerta. Nama ini terdiri atas dua kata, yaitu singa, nama binatang buas, dan pura yang berarti kota. Dengan demikian, Singapura juga berarti kota singa. Sebelum Kesultanan Melaka dan Kesultanan Johor menguasai daerah ini, diceritakan bahwa di sana pernah berdiri Kesultanan Temasek. Proses masuknya Islam di Singapura, sebagaimana di daerah lain di Asia Tenggara, diselimuti legenda dan mitos. Akan tetapi fakta sejarah dan temuan arkeologis dapat memastikan atau setidaknya menguatkan perkiraan bahwa Islam telah hadir di Singapura atau dulu yang disebut dengan Tumasik sejak masa-masa awal negara Pulau Ujung Semenanjung Malaya ini terlibat dalam perdagangan internasional. Dan sampai saat ini asal-usul Singapura masih simpang siur, terlebih masa-masa sebelum kedatangan Portugis pada tahun 1510 di Nusantara, yang setahun kemudian 1511 menaklukkan Malaka. Selanjutnya, kedatangan Islam di Singapura. Masuknya Islam ke Singapura terkait dengan proses kedatangan Islam di Asia Tenggara. Tentang proses kedatangan Islam di Asia Tenggara, para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai kapan dan dari mana datangnya. Kajian mengenai teori kedatangan Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan, baik dari teori-teori manapun maupun tinjauan kritis atas teori-teori tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai hal ini disajikan secara ringkas berdasarkan salah satu tinjauan yang pernah ada. Berikut ini teori Islamisasi di Asia Tenggara. Yang pertama, teori Arab. Menurut teori ini, Islam masuk ke Asia Tenggara sejak masa abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Proses masuknya Islam pada masa ini ditandai dengan dominasi pedagang
Arab dalam perdagangan Barat Timur. Teori kedua yaitu teori India yang dikemukakan oleh beberapa ahli dari Belanda. Di antaranya Pisnapel pada tahun 1872 yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara datang dari India, tepatnya Gujarat. Sehingga teori ini disebut juga dengan teori Gujarat. Menurutnya, asal mula Islam menjalin kontak dengan Asia Tenggara berangkat dari wilayah Gujarat dan Malabar. Teori ketiga adalah teori Bengal, disampaikan oleh Ki Qadarullah Fatimi yang memberikan kesimpulan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara atau Nusantara melalui Bengal atau Bangladesh. Menurutnya, Islam datang pertama kali sekitar abad ke-8 Hijriah atau ke-14 Masehi. Teori keempat yaitu teori Persia menyatakan bahwa para pedagang Persialah yang membawa Islam ke Asia Tenggara. Teori ini didukung oleh data yang kuat mengenai pelayaran orang-orang Persia ke India dan melalui wilayah Asia Tenggara menuju Cina. Teori kelima mengatakan bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara didorong oleh pertarungan antara Islam dan Kristen untuk mendapat pengikut atau penganut masing-masing agama. Adapun kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai Tumasik dimulai oleh Sriwijaya yang mendominasi wilayah ini sampai akhir abad ke-13 Masehi. Pada abad ke-14 Masehi, Tumasik kemudian berada di bawah kekuasaan Majapahit, sebuah kerajaan di Jawa yang ingin menguasai seluruh Nusantara lewat legenda Sumpah Palapa yang diucapkan patihnya yang bernama Gajah Mada. Setelah Majapahit mundur, Tumasik berada di bawah kekuasaan Ayutthaya. Selanjutnya, pada abad ke-15 Masehi, Tumasik berada di bawah kekuasaan Kesultanan Malaka sampai pendudukan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Setelah itu, secara berturut-turut, Singapura berada di bawah Kesultanan Johor pada tahun 1511 sampai 1699 dan Kesultanan Johor Riau pada tahun 1699 dan 1818 sampai akhirnya diduduki oleh British East India Company, perusahaan dagang Inggris di timur, di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles sejak 19 Januari 1819 Masehi. Selanjutnya pada jurnal yang kedua yaitu Islam di Thailand Selatan. Thailand Selatan merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan semenanjung Malaysia. Tempat ini terdiri dari 14 wilayah, yang diantaranya adalah wilayah Narathiwat, wilayah Patani, wilayah Yala, wilayah Songkhla, dan wilayah Satun. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan beragama Islam, meskipun Thailand diperintah oleh kerajaan Buddha. Seperti di Indonesia, Thailand juga merupakan negara majemuk. Thailand adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha. Muslim Thailand juga seperti di Sri Lanka dan Burma, merupakan 3 contoh negara di dunia di mana komunitas minoritas Muslim yang tinggal di negara yang mayoritas Buddha. Pada paling awal datangnya Islam ke wilayah Thailand Selatan atau Patani atau Asia Tenggara, pada umumnya sekitar abad ke-14 sampai abad ke-17. Hampir tidak ada konflik antara Muslim di Kesultanan Patani dan umat Buddha di sekitarnya. Konflik baru terjadi secara sistematis ketika masa Raja Kerajaan Siam, Chulalongkorn pada tahun 1868 sampai 1910. Komunitas Muslim di Thailand secara umum bisa dikatakan bersifat plural dari segi asal-usul, namun sebagian sangat besar untuk dikatakan hampir keseluruhan Muslim yang tinggal di 3 provinsi yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu Provinsi Patani, Yala, Narathiwat, yang hingga kini masih terjadi konflik berkepanjangan, bisa dikatakan merupakan suku yang tunggal, yaitu suku Melayu atau Muslim Melayu. Islam datang ke Thailand dengan perantara pedagang yang berasal dari Arab dan India. Para pedagang yang berasal dari Arab dan India disebut kek Islam atau pedagang Muslim.
oleh penduduk setempat. Para pedagang tersebut meminta kepada Raja Siam untuk mendirikan masjid. Permohonan mereka dikabulkan oleh raja, maka didirikanlah Bangkok Noi atau Bangkok kecil. Islam disebarkan di Siam melalui hubungan dagang dan perkawinan. Nilai Islam merupakan unsur paling penting bagi keidentitas kebudayaan Melayu Patani dan menganggap aturan hukum Islam sebagai aturan yang mengikat secara moral. Di sisi lain, kebudayaan asing dengan pengaruh era globalisasi atau kebudayaan barat tersebar dan semakin memperoleh tempat di kalangan masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan, terutama di kalangan generasi mudanya. Dampak gaya hidup modern, penggunaan bahasa dan komunikasi dengan bahasa Thai, berpakaian ala barat yang sama sekali tidak menggambarkan ciri-ciri kebudayaan Islam Melayu. Sampai saat ini, komunitas Melayu Muslim yang khususnya di wilayah selatan masih secara terus-menerus mendapatkan diskriminasi. Ini membuat suatu tekanan tersendiri terhadap mereka dan memberikan dampak yang negatif pada masyarakat Melayu Muslim yang ada di Thailand. Sehingga bisa dikatakan bahwa kebijakan asimilasi budaya yang ada adalah suatu bentuk perang psikologi untuk menimbulkan rasa takut, melemahkan moral dan semangat dari masyarakat Melayu Muslim yang mempengaruhi kesatuan dari masyarakat Melayu Muslim di Thailand. Sekian video review dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.